Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 11 materi peluang kurikulum 2013. Hari ini kita akan mempelajari tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan. Secara umum, rumus dari frekuensi harapan adalah FHA sama dengan N kali PA, atau bisa dibaca frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian A. Contoh soal pertama, dua buah dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukan peluang harapan munculnya A. Angka 6 di kedua mata dadu, B. Angka berjumlah 6 di kedua mata dadu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita hitung dulu banyaknya seluruh nilai kejadian. Seluruh nilai kejadian dilambangkan dengan S atau ruang sampel. Karena dadunya ada dua, maka kita buat tabel. Dadu pertama yang di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua yang di sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita buat tabelnya. Yang pertama, dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1, maka diperoleh 1,1. Dadu pertama muncul 2, dadu kedua muncul 1, berarti 2,1, dan seterusnya sampai yang terakhir. Dadu pertama muncul 6, dadu kedua muncul 6, maka diperoleh 6,6. Munculnya angka 6 di kedua mata dadu, munculnya angka 6, ini angka 6 di kedua mata dadu hanyalah 6,6, karena 6,6 ini menyatakan dadu pertama muncul 6, dadu kedua juga muncul 6, maka NA nya sama dengan 1. Ini NA, bukan N1, tapi NA. Banyaknya percobaan, karena tadi soalnya dilempar sebanyak 144 kali, maka N nya sama dengan 144, sehingga frekuensi harapan munculnya frekuensi harapan dari kejadian A itu apa? Munculnya kedua mata dadu adalah angka 6, N kali PA, rumusnya itu N nya 144, PA menurut rumusnya, peluang itu rumusnya NA dibagi NS, sehingga NA nya 1, NS nya 36, diperolehlah frekuensi harapannya ketemu 4. Pertanyaan yang B, munculnya angka dadu berjumlah 6, jumlahnya 6, angka dadu yang berjumlah 6. Dari tabel tadi, maka yang berjumlah 6 adalah 1,5, 2,4. Ini kalau dijumlah 6, ini 1, 5 kan 6, 2 dengan 4 kan 6, 3 juga 6, 4, 2 juga 6, 5, 1 juga 6. Maka diperolehlah NA nya sama dengan 5. Banyaknya percobaan tadi 144 kali, sehingga
frekuensi harapan munculnya, kalau jumlahnya 6, frekuensi harapan rumusnya ini berarti N-nya 144, NA-nya 5, NS-nya 36, sehingga kalau dihitung ketemu 20. Jadi frekuensi harapan munculnya angka dadu berjumlah 6 adalah 20 kali. Materi berikutnya adalah tentang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian. Kita perhatikan tabel yang ada di sini. Ini ada sebuah tabel, dan ada sebuah diagram. Kita perhatikan pada tabel ini, kalau kita baca tingkat pendidikan dasar itu banyaknya siswa 600. Kalau dibuat persentase 60%. Tingkat pendidikan menengah banyaknya siswa 400. Kalau dibuat persentase 40%. Jadi jumlahnya semuanya siswanya 1000, persentasenya jumlahnya 100. Kalau kita buat diagram lingkaran, maka untuk sekolah untuk tingkat dasar 60%, untuk tingkat menengah 40%. Dari tabel tersebut jika diambil satu orang, maka peluang mendapatkan seorang berpendidikan dasar, berarti tadi pendidikan dasarnya 60%. Kalau dibuat desimal 0,6. Sedangkan peluang mendapatkan seorang berpendidikan menengah tadi adalah 40%. Kalau dibuat desimal 0,4. Jadi peluang mendapatkan pendidikan dasar atau menengah 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Dua kejadian yang saling berkomplement jika peluangnya dijumlahkan bernilai 1. Berarti dari tabel ini tadi atau dari diagram tadi, yang berpendidikan dasar itu komplemennya dengan pendidikan menengah, atau yang pendidikan menengah komplemennya pendidikan dasar. Gabungan kejadian dengan komplemennya sama dengan ruang sampelnya. Kalau kejadian pendidikan dasar ditambah pendidikan menengah, kalau digabung menjadi ruang sampel. Kita perhatikan gambar ini pendidikan dasar, ini pendidikan menengah. Maka pendidikan dasar komplemennya pendidikan menengah. Kalau yang sebelah sini pendidikan menengah komplemennya pendidikan dasar. Dapat kita tulis komplemen ini sebenarnya A aksen atau A terus diberi garis atas, ini diberi step atas, itu bisa dibaca, bisa ditulis juga A pangkat C, dibaca A komplemen. A pangkat C itu membacanya A komplemen, sehingga berlaku kalau A ditambah A komplemen mesti sama dengan 1. Seperti tadi pendidikan dasar dan menengah 0,6 tambah 0,4 ketemunya 1. Atau bisa ditulis berarti A komplemen itu sama dengan 1 dikurangi A. Ini dari sini nih, pindah ruas. Sehingga peluang kejadian komplemen A ditulis PA komplemen itu sama dengan
1 dikurangi PA. Ini rumusnya. Peluang A komplemen sama dengan 1 dikurangi peluang A. Contoh kedua, peluang seorang menembak jitu, menembak tepat pada sasaran adalah 0,82. Tentukan peluang dia gagal menembak, gagal. Kalau jitu tadi tepat sasaran 0,82, yang ditanyakan yang gagal, peluang yang gagal. Karena peluang yang berhasil itu 0,82, maka peluang yang gagal itu bisa ditulis PA komplemen. Menurut rumusnya tadi 1 dikurangi PA, berarti 1 dikurangi 0,82 sama dengan 0,18. Jadi peluang gagal seseorang menembak sasarannya adalah 0,18. Peluang komplemen suatu kejadian sangat bermanfaat untuk menghitung suatu peluang kejadian yang rumit. Tetapi peluang kejadian komplemennya lebih mudah dihitung. Contoh ketiga, 4 keping uang logam yang berisi angka dan gambar. Uang logam itu kan sisi yang muka gambar, sisi yang belakang angka. Dilempar undi atau dilempar bersama-sama, tentukan peluang muncul sisi yang tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Karena uang kepingnya ada 2, maka ruang sampelnya adalah 2/4 sama dengan 64. Peluang sisi yang berbeda merupakan komplemen muncul semua sisi sama. Jadi komplemennya sisi yang berbeda itu adalah semua sisi sama. Itu komplemennya. Kejadian muncul sisi sama, kita misalkan A, kejadiannya A, sisi sama itu berarti kalau angka semua A ini sama. Kalau gambar semua G sama. Maka NA-nya bisa dihitung sama dengan 2. Ini 1, 2. Jadi NA-nya 2. Ya. Maka peluang kejadian A itu apa? Munculnya sisi yang sama. NA-nya 2 dibagi NS-nya 64, disederhanakan jadi 1/32. Maka pertanyaan dalam soal ini adalah tentukan peluang muncul sisi tidak sama semuanya. Tidak sama semuanya berarti sama dengan peluang muncul sisi yang berbeda. Kata-kata tidak sama semuanya itu sama dengan sisi yang berbeda. Jadi sama dengan 1 dikurangi sisi yang sama. Sisi yang sama tadi menumpul peluangnya 1/32, sehingga ketemulah 31/32. Di sini jelas bahwa untuk menghitung muncul sisi semua sama jauh lebih mudah dari menghitung banyaknya kejadian muncul sisi yang tidak semuanya sama. Ini ada soal-soal yang pertama. Soal yang pertama seperti ini, satu buah uang logam, uang logamnya dilempar ke udara sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi muncul harapan munculnya pada sisi angka. Soal kedua, 3 buah uang logam, uangnya 3, berisi gambar Z
dan angka A. Dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan harapan munculnya tiga-tiganya angka A. Soal yang ketiga, pada pelemparan 3 mata uang yang dilakukan dengan tempo waktu yang sama, tentukan berapa peluang munculnya paling sedikit satu angka dari pelemparan uang logam itu. Soal yang keempat, tentukan peluang komplement dari peluang berikut. Peluang kereta datang terlambat 0,3. Peluang komplemennya berapa? Peluang Indra meraih juara kelas 0,25. Peluang komplemennya berapa? Soal yang kelima, 3 mata uang dilempar bersama-sama. 3 mata uang. Tentukan peluang tidak satupun gambar yang muncul. Nah, itulah pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.